Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua sehat, penuh sukacita, menikmati dan menyambut pagi ini dengan syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita bersama-sama belajar dari firman Allah yang akan kita baca dan dengarkan. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, hari Rabu tanggal 1 November 2023. Dipilih dari kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kasih karuniamu Engkau selalu nyatakan bagi kami. Perbuatan-perbuatanmu sungguh ajaib dan tidak dapat kami selami. Kami selalu kuat dalam menikmati hidup karuniamu. Terima kasih di pagi ini kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu untuk mendalami setiap maksud firman-Mu. Namun kami percaya lewat tuntunan kuasa Roh Kudus akan menolong dan memberikan kami hikmat untuk mengerti apa maksud firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13. Lembaga Alkitab memberi judul Kedua Belas Batu Peringatan. Firman Tuhan, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan peringatkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah ke depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan dan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel.
Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Bacaan kita di pagi ini saya beri tema mengingat Tuhan. Mengingat berarti memikirkan dan memperhatikan. Mengingat berarti memberi tanda pada suatu tempat peristiwa penting untuk menjadi suatu peringatan untuk diingat dan dikenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah semua bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Allah memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya. Ke-12 orang dari tiap suku Israel diperintahkan untuk mengambil 12 batu yang berasal dari sungai Yordan. Di ayat 5 sangat jelas dikatakan bahwa Yosua memerintahkan 12 orang tersebut bahwa angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Hal menarik ialah 12 batu yang harus diambil adalah bukan sembarangan batu menurut keinginan mereka sendiri, melainkan batu yang harus diambil adalah batu di mana tempat berjejak kaki para imam, jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian. Ayat 9 bacaan. Batu-batu tersebut harus dibawa ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Batu-batu itu didirikan oleh Yosua di Gilgal, di mana mereka berkemah. Dan batu-batu itu didirikan sebagai tanda peringatan supaya keturunan mereka tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Bahwa Tuhanlah yang telah memimpin nenek moyang mereka masuk ke tanah perjanjian. Alkitab penuntun menjelaskan bahwa Allah memimpin mereka
untuk membangun sebuah tugu peringatan dari 12 batu yang diambil dari sungai Yordan oleh 12 orang dari masing-masing suku. Dan bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 7 bagian B. Bapak Ibu saudara-saudara, perlu diingat bahwa peristiwa menyeberangi sungai Yordan adalah suatu peristiwa besar bagi Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah bertindak atas kehidupan bangsa Israel. Dan Dia adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Batu-batu yang didirikan menjadi tanda peringatan, bukti perbuatan besar Tuhan atas hidup bangsa Israel. Dan dalam pasal 4 ini ada sebuah penegasan agar umat tetap mengingat sejarah keselamatan yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Karena itu, tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, penting untuk selalu mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Perbuatannya sungguh ajaib dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemeliharaan Tuhan selalu kita nikmati dan tidak pernah berkesudahan. Jika dulunya bangsa Israel membuat tanda tugu batu untuk mengingat karya Tuhan atas mereka, maka sekarang ini yang harus kita lakukan ialah bersyukur, hidup taat, serta tunduk kepada Tuhan, melakukan dan memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dengan bijaksana, berpautlah pada tuntutan Tuhan, berpautlah pada kasih-Nya, dan marilah kita nyatakan kasih pemeliharaan Tuhan itu lewat relasi kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kasih Tuhan selalu mengiringi langkah hidup kami. Sampai saat ini kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami menikmati bahwa pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Dan firman-Mu yang telah kami baca di saat ini mengajarkan kami untuk selalu mengingat Tuhan dalam hidup ini, karena Tuhan selalu berkarya dan melakukan keajaiban dalam hidup ini. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap ciptaan-Mu, dan hanya kepada-Mu saja kami berseru, memohon pertolongan dan perlindungan. Di saat ini, berdoa untuk umat-Mu dalam masing-masing hidup mereka. Apapun tugas mereka, kami berseru kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dan memampukan. Berdoa untuk umat-Mu yang dalam usia lanjut, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan sumber kekuatan akan menyatakan kasih dan kekuatan kepada orang tua kami yang usia lanjut. Berkati dan kuatkan mereka. Berdoa pula untuk umat-Mu yang bergumul karena keadaan. Apapun pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan setiap mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan keadaan dunia saat ini. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Kehancuran terjadi di mana-mana.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang berkuasa atas dunia, dan kepadamu kami selalu berdoa, berseru, memohon agar supaya dunia kembali pulih, penuh damai sejahtera. Pakai setiap pemerintah dengan bijaksana untuk menata dan mendatangkan damai dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Ya Tuhan, hidup kami selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang akan kami kerjakan, kami selalu berharap kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu melingkupi kami. Kehidupan kami hari ini, kami berdoa Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Ini kami ya Tuhan yang datang berdoa, menaikkan puji dan syukur kami. Ampuni kami yang selalu melanggar kehendak Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan Tuhan senantiasa dimuliakan.